Yang terhormat, moderator dan juga seluruh pemateri pada sesi paralel yang keempat pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pagi ini kita akan segera memulai sesi paralel yang keempat dengan topik perencanaan dan operasi tambang. Untuk sesi paralel pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada pagi hari ini. Beliau bernama Hakul Baramsyah ST MNSC, lahir di Aceh Tengah tanggal 28 November 1984. Riwayat pendidikan, mendapat gelar sarjana dari jurusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung dan menempuh pendidikan magister di Mining Engineering Western Australian School of Mines, Curtin University. Riwayat pekerjaan, beliau pernah bekerja di PT Indonesia Coal Resources, subsidiary of PT Antam Tbk pada tahun 2009 hingga 2011. Kemudian pernah bekerja juga di PT Muko Indo Prakasa pada tahun 2011 hingga tahun 2015. Dan dari tahun 2015 hingga saat ini, beliau adalah dosen di Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Langsung saja kita akan masuk ke dalam sesi paralel. Saya persilahkan kepada Bapak Hakul Baramsyah. Baik, terima kasih Mbak Sindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada acara Temu Profesi Tahunan ke-30 dan Kongres Perhapi. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan atau melanjutkan sesi paralel keempat di room yang A ini tentang perencanaan dan operasi tambang. Jadi pada hari ini sudah hadir ada 3 presenter yang akan memaparkan pengalamannya ataupun hasil penelitiannya yang mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua. Nah, jadi kita ketahui kita sekarang ini sudah masuk ke industri 4.0 yang mengharuskan kita di industri pertambangan khususnya itu ikut berbenah, kemudian mengupgrade teknologi dan melakukan transformasi. Begitu halnya juga di bidang perencanaan dan operasi tambang, yang mau tidak mau kita harus mengikuti teknologi, ya mengikuti arus teknologi yang semakin maju yang bisa kita manfaatkan untuk optimasi kegiatan kita di bidang perencanaan dan operasional. Ya. Nah jadi seperti tadi yang saya katakan, pagi hari ini sudah hadir 3 presenter yang akan berbagi atau memberikan insight pengalamannya atau penelitiannya, ya mungkin berdasarkan lokasi kerja atau perusahaannya. Ya, ada yang pertama itu adalah Bapak Muhammad Haider Hussein dari PT Aneka Tambang. Kemudian presenter kedua nanti ada Bapak Mas Rohal Sadik dari PT Kaltim Primakol. Dan yang ketiga ada Bapak Agung Wibawa Panggambian dari Universitas Sriwijaya. Baik, untuk sesi kali ini kita akan bagi untuk masing-masing presenter diberikan waktu 15 menit untuk merepresentasikan papernya. Kemudian di akhir nanti akan kita buka sesi Q&A, pertanyaan. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang ini, nanti boleh mengajukan pertanyaan kepada presenter. Boleh juga diketikkan di kolom chat selama presentasi berlangsung, nanti ketika kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan dulu CV dari pembicara atau presenter kita yang pertama. Nama lengkapnya Bapak Muhammad Haider Hussein dari PT Aneka Tambang Tbk yang sekarang bekerja atau bidang keahliannya adalah Mine Data Analysis Junior Engineer. Pengalaman kerja beliau pernah bekerja di CV Gajah Mada Sakti 2019, kemudian sekarang dari 2019 sampai sekarang di PT Aneka Tambang Tbk. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Haider Hussein untuk mempresentasikan
papernya, waktunya 15 menit. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hakul. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, izinkan saya menyajikan sharing ya, inovasi yang kami lakukan di PT Aneka Tambang. Sebelumnya apakah sudah tertampil layar saya? Ya, sudah jelas Mas, silakan. Ya, baik. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan membagikan hasil inovasi kami yang kami lakukan di Aneka Tambang, khususnya di unit Geomin and Technology Development. Judulnya adalah optimalisasi short term mine scheduling untuk menggunakan Autos 2.0 scheduler untuk integrasi antara long term mine plan dengan mine operation. Jadi idenya adalah bagaimana kita mengintegrasikan antara perencanaan jangka panjang dengan bagian operation di lapangan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Haidir Rusain. Saat ini saya bekerja di PT Aneka Tambang di unit Geomin and Technology Development. Saya sebagai Main Data Analysis Junior Engineer. Saya di Aneka Tambang kurang lebih sudah 2 tahun dan masih berjalan sampai sekarang. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini yang pertama pendahuluan, kemudian masuk ke pembahasannya, kemudian sasaran yang ingin kami capai dari inovasi yang kami buat ini, kemudian dari sasaran itu kita buat perbaikannya, kemudian hasil perbaikannya kami evaluasi, dan setelah itu kesimpulannya. Untuk pendahuluan, ya kita sama-sama tahu sekarang di era digital ini, di era industri 4.0, ini merupakan tuntutan yang besar bagi kita semua, termasuk juga untuk industri tambang, untuk Aneka Tambang sendiri, ya terkhususnya di bidang mine plan ini ya. Jadi 4.0 ini menuntut kami untuk bagaimana kami bisa bertransformasi dari ke era serba digital dan otomatis. Nah, ini juga ingin kami terapkan. Kebetulan saya ini fokus di komoditas bauksit. Nah, tantangan ini kami terapkan juga untuk bagaimana bisa membuat kajian inovasi yang digital dan otomatis untuk mengolah dari cadangan bauksit yang ada di Antam ini. Nah, nanti goals-nya adalah supaya hasil dari perencanaan kita ini bisa 100% dimanfaatkan di lapangan. Nah, kemudian ini juga sejalan dengan perubahan bisnis Antam yang cepat ya. Jadi fluktuasinya itu sangat cepat, kadang perubahan produksi bisa sangat cepat. Nah, ini kita ingin mengintegrasikan perubahan itu yang mana bisa langsung terintegrasi dengan short term mine plan-nya dan operation-nya di lapangan. Untuk itulah kita jawab inovasi ini dengan sebuah inovasi yang namanya short term Autos 2.0 scheduler. Nah, untuk saya jelaskan dulu bagaimana proses singkat yang ada sebelum kami melakukan perbaikan ini. Jadi kalau di kami itu Pak, Ibu, ada 4 proses dalam melakukan estimasi cadangan. Dari yang pertama, output dari estimasi sumber daya berupa blok model, kami optimasi. Setelah kami optimasi, kami lakukan blending, jadi blending antara area ke area untuk mendapatkan sequence berupa scheduling. Nah, dari hasil schedulingnya sudah dapat, berdasarkan parameter-parameter cadangan juga sudah dapat, inilah outputnya berupa blok model cadangan life of mine atau blok model cadangan LOM kalau kami sebutnya. Nah, ini yang dari kami prosesnya ini, di akhir inilah yang masih belum termanfaatkan secara utuh di lapangan. Nah, kami ingin memaksimalkan hasil ini bagaimana supaya hasil yang kami buat ini bisa terintegrasi langsung dengan bagian operation di lapangan. Oke, untuk sasaran yang ingin kami capai dalam inovasi yang kami buat ini, kami bagi dalam aspek quality, delivery, safety, dan moral. Nah, secara quality ini kami ingin memanfaatkan dari yang awalnya kami taksir itu ya baru 50% yang termanfaatkanlah data-data kami itu
ingin kami capai supaya semuanya bisa terserap 100%. Kemudian untuk pengerjaannya, jadi dalam membreakdown perencanaan jangka panjang itu agak cukup lama ya, bisa makan waktu 1 bulan. Nah, dengan membuat inovasi ini, dengan memanfaatkan inovasi kami ini bisa menjadi lebih cepat proses tersebut, bisa jadi 2 minggu. Kemudian safety-nya kami tetap menerapkan safety di lapangan sesuai dengan informasi yang dihasilkan dari inovasi yang kami buat. Kemudian ini juga bisa menjadi bahan bagi kami untuk berkomunikasi secara teknis karena sudah ada perantaranya. Nanti saya sampaikan seperti apa bentuknya. Kemudian untuk perbaikannya ada 4 ya. Jadi untuk mencapai sasaran tadi, kami membuat dulu yang namanya SOP. Jadi SOP-nya sudah ada, tapi kami detailkan lagi SOP-nya, tambahkan supaya instruksinya itu jelas. Jadi kalau dari kami sebelumnya hanya pemberian blok model cadangan, nah di situ kami tambahkan SOP bagaimana supaya ada ini integrasi, ada proses selanjutnya nih untuk mendetailkan cadangan. Nah kemudian kami buat tools-nya, namanya untuk tools scheduler. Kemudian ada juga tools yang bisa menyajikan informasi ketebalan ore dan waste yang ada di lapangan. Kemudian berikut juga dengan instruksi kerjanya kami juga sertakan di situ. Nah, untuk perjalanannya, untuk alur prosesnya kurang lebih seperti ini, dari SOP dan instruksi kerja yang disajikan, yang sudah ditentukan, kami lakukan ekstraksi data di blok model. Kemudian setelah kami ekstraksi data blok model, kami lakukan reblocking. Kemudian ekspor data ke data blok model itu kami ekspor menjadi raw data Excel dalam bentuk CSV. Kami impor ke dalam tools kami, kemudian kami lakukan scheduling. Nah, untuk sebagai gambaran, jadi bisa dilihat pada layar, ini adalah blok model tahunan yang ada di boksit kami. Warna-warna di sini menunjukkan periode tahunan. Nah, ini yang ingin kami breakdown. Bagaimana membreakdown tahunan ini menjadi bulanan ataupun mingguan. Nah, pertama dari 13 tahun ini kami ekstrak dulu menjadi 1 tahun. Jadi yang warna-warni ini tinggal jadi warna biru. Kemudian kita lakukan reblocking. Jadi reblocking ini adalah tujuannya untuk mengkompositkan volume dan kadar yang ada di lapangan sesuai dengan kemampuan gali yang dilakukan di lapangan. Jadi untuk data blok model kami itu ukurannya 12,5 kali 12,5 meter. Ini kami reblocking menjadi 25 kali 25 sesuai dengan operasi di lapangan. Kemudian karena di bauksit itu ada beberapa lapisan ya, jadi dari atas itu ada soilnya, kemudian dari ke bawah, turun ke bawah langsung ke latosol, kemudian ke bawah lagi ada baru bauksitnya. Nah ini kami pisahkan jadi kami bagi 2, dari yang atas lapisan OB-nya semua yang latosol itu, kemudian yang di bawah kami kompositkan menjadi bauksitnya saja. Kemudian data-data tersebut kami ekspor, hasil ekspornya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi bentuknya CSV, kemudian kami pisahkan jadi raw data, kami rapikan. Nah, data-data inilah yang kami copy dan paste ke dalam database alat kami yang kami buat, tools kami yang kami buat. Nah, kepraktisannya di sini setelah diimport ke dalam alat kami tinggal menjadwalkan di sini. Jadi di sini kelihatan Bapak Ibu ya, ada A, B, C, D, kemudian ada di sini hasil-hasilnya, berapa ore-nya, berapa waste-nya, berapa kadar aluminiumnya, berapa RSI-nya. Itu kami tinggal coding di sini untuk mendapatkan target per masing-masing periode. Nah, ini kami coba trial untuk membreakdown target bulanan ke mingguan. Ini kami jadi bagi 4, ada 4 minggu. Jadi untuk A itu minggu pertama, B itu minggu kedua, C itu minggu ketiga, dan D itu minggu keempat.
mohon maaf sekali kami tidak bisa menampilkan dari target quality dan juga hasil-hasil yang ada di sini karena ini sifatnya rahasia di internal kami. Kemudian untuk selanjutnya, ini adalah tools yang bisa menampilkan ketebalan ore dan waste yang ada di lapangan. Jadi yang tadi sudah dijadwalkan, ini hasil outputnya, bentuknya seperti ini. Jadi masing-masing di sini kalau bisa dilihat ada warna-warna dan angka-angka. Nah, warna ini mewakili periodenya. Ini periode pertama, ini periode ketiga, ini periode kedua, ini periode keempat. Dan angka-angka di sini merupakan angka ketebalan masing-masing bahan galian itu. Terus setelah itu kami ekstrak, kami ekspor, keluarlah koordinat-koordinat dari masing-masing blok yang sudah dijadwalkan. Kemudian dari koordinat tadi kami input ke dalam software, bisa menggunakan ArcGIS, Datamine, bisa menggunakan Surpak untuk didapatkan boundary-nya. Nah, akhirnya kan dari yang awal boundary-nya itu masih full, belum terbagi antara ore dan waste, kapan mau digalinya, sekarang sudah terbagi 4. Jadi dari satu boundary besar sudah terbagi 4 boundary. Jadi yang atas ini ada boundary atasnya untuk sampai bottom waste-nya, kemudian sampai bottom ore-nya juga, yang bawah ini sampai bottom waste dan sampai bottom ore-nya juga. Nah, jadi dari perbaikan tadi, kalau tadi ada 4, proses kami bertambah jadi 5. Namanya detailing scheduling. Nanti ya outputnya berupa boundary tadi, kemudian data-data ketebalan ore dan data-data ketebalan waste. Ini sangat berguna sekali, Pak, terkhusus untuk operasi di lapangan juga, karena sudah diketahui blok-blok per 25 meter itu berapa ketebalan ore yang mau digali dan berapa ketebalan waste yang mau dikupas. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini detail penambahan pekerjaannya, ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk kesimpulannya kurang lebih secara quality dengan adanya tools yang kami buat ini, Autos 2.0 Scheduler ini, ya pemanfaatan data-data kami itu bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian pengerjaannya juga bisa jadi lebih cepat, karena sebelumnya itu masih menggunakan software lain, pindah ke software lain, pindah ke software lain. Nah, sekarang di satu software saja sudah bisa mengakomodir itu. Kemudian safety juga kami tetap terapkan dengan baik, ya, berdasarkan informasi ketebalan ore dan waste itu, ya kami bisa menentukan tata cara penambangan yang lebih aman dan lebih baik, karena sudah diketahui duluan berapa ketebalan yang mau digali dan dikupas itu. Kemudian ini bisa jadi komunikasi juga, antara media komunikasi antara kami dengan operasi di lapangan. Nah, mungkin saya preview singkat ya penggunaan dari Autos 2.0 Scheduler ini. Semoga tampilannya lancar ya. Nah, di sini bisa terlihat ya raw datanya disusun, kemudian kami juga sudah menyematkan tombol-tombol di sini untuk memudahkan. Jadi kita tidak perlu copy paste manual gitu, jadi tinggal menekan tombol saja di sini. Untuk refresh tidak perlu dilakukan pengaturan lagi, untuk sorting data tidak perlu, cukup dari tombol-tombol saja. Nah, kayak begini tinggal di refresh. Nah, setelah nanti di refresh, nah ini bentuk topografi 2 dimensinya, karena kami di Bauxite ini untuk tidak apa-apa menggunakan tampilan 2 dimensi, karena ketebalannya itu lumayan relatif tidak tidak dalam, ini tidak tebal itu barang tambangnya. Maaf. Nah, kemudian untuk penjadwalannya kurang lebih seperti ini. Kami tinggal coding, ketika di coding A hasilnya harusnya langsung keluar di sini ya. Termonitoring berapa ore yang terambil, berapa waste yang terambil, berapa kadarnya, kemudian kalau di coding B berapa juga langsung keluar, semua termonitoring di atas sini. Nah, itu baru muncul. Kemudian untuk hasilnya ya kayak begini ya. Tadi yang saya ceritakan tampilannya ada angka-angka di situ, ada periode yang masih putih berarti masih belum dijadwalkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah dilakukan scheduling itu tinggal kami ekstraksi.
Nah, diekstraksinya juga cukup dengan menekan tombol export centroid ini, dan keluarlah koordinat-koordinat dari OR maupun WES dari boundary yang sudah dihasilkan. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup juga waktunya ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Haider atas pemaparannya. Ini saya lihat menarik sekali nih ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan menggunakan ini sepertinya software internal ya, Scheduler 2.0 ya. Iya betul Pak. Nah, jadi kalau boleh sedikit saya simpulkan dari pemaparan Pak Haider tadi, bagaimana Antam berusaha mengintegrasikan perencanaan jangka panjang dengan operasionalnya menggunakan software ini, sehingga pengolahan data bisa lebih cepat, kemudian ada detailing, scheduling ya. Tadi ada tambahan kerjaan yang membuat lebih optimal pekerjaan. Oke, menarik sekali. Bapak Ibu peserta sesi ini, yang jika ada pertanyaan boleh diketikkan di kolom chat ya, nanti di akhir sesi akan saya bacakan pertanyaannya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke presenter yang kedua. Ya. Jadi adapun paper yang akan dibawakan oleh presenter kedua ini adalah Optimization of Wait for Blasting Time for Digger with Signature Hole Analysis at PT KPC atau Kaltim Primakol ya. Dan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Masda Rohal Sadik. Saya bacakan dulu sedikit CV-nya. Pak Masda Rohal Sadik ST ini berasal dari institusinya PT KPC, Kaltim Primakol, di bidang drill and blast, dengan working experience mulai dari graduate mine engineer di PT Petrusi, kemudian drill and blast engineer di PT Kaltim Primakol, kemudian mine rehabilitation planning engineer juga di KPC, data analyst dan end control cost control engineer juga di KPC, short term planning engineer, sampai akhirnya sekarang jadi senior drill and blast engineer di PT KPC. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Masda mempresentasikan papernya. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Hatul atas waktu yang diberikan kepada saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang terhormat. Izinkan pada kesempatan pagi ini saya menyampaikan suatu proyek penelitian yang berjudul optimalisasi wait for blasting time bagi alat gali muat dengan pendekatan analisa signature hole di PT Kaltim Primakol. Coba perkenalan dulu Pak ya, nama saya Masda Rohal Sadik dari PT Kaltim Primakol. Untuk pengalaman kerja Pak ya, di tahun 2012 saya sebagai GDP di PT Petrusi Pak, kemudian 2012 sampai 2021 saat ini, kurang lebih 9 tahun di PT Kaltim Primakol Pak ya, terakhir sebagai senior universitas. Oke, baik Bapak-Bapak, untuk menghemat waktu, saya akan coba menyampaikan langsung terkait paper atau proyek penelitian yang telah saya lakukan. Ini proyek penelitian saya ini dari bulan April ya, April 2020 sampai April 2021 Pak, jadi kurang lebih selama 1 tahun terakhir. Jadi untuk judul saya ini, optimisasi wait for blasting time ya. Wait for blasting time sendiri merupakan waktu tunggu ya, bagi alat gali muat menunggu proses blasting, mulai dari persiapan sampai ke final of gear. Untuk background sendiri ada dua Pak ya, background atau belakang penelitian saya melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah adanya implementasi multiple firing yang berdampak pada peningkatan jumlah peledakan atau number of firing dan juga durasi firing lebih lama. Jadi multiple firing ini merupakan suatu metode penyalaan khusus, bukan metode peledakan. Jadi metode penyalaan yang berbeda. Pada umumnya dikenal dengan single firing atau satu kali tembak untuk satu lokasi blasting. Nah, ini dikarenakan lokasi Pit Inuis ini, proyek penelitian yang saya lakukan,
Ini sangat berdekatan dengan lokasi titik ukur warga, hanya berjarak sekitar 150 sampai 900 meter. Sehingga praktek dalam penegakan berkali-kali ini diperlukan. Jumlahnya tergantung dari jarak lokasi blasting terhadap diukur, kemudian jumlah lubang, kemudian jumlah detonator. Semakin dekat terhadap diukur, semakin banyak penyalaan peledakan yang dilakukan. Bisa 2 kali, bahkan sampai 10 kali. Ini latar belakang pertama, adanya implementasi multiple firing. Yang kedua, akibat dari implementasi multiple firing ini berdampak langsung terhadap wait for blasting time, waktu tunggu alat gali muat yang lebih dari budget 1,39 jam. Sedangkan perusahaan telah menetapkan untuk wait for blasting time ini maksimal di 1 jam. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, ini dari bulan Juni 2020 sampai September 2020, selama periode penelitian, ini kita lihat angka wait for blasting time kebanyakan di angka lebih dari 1 jam. Ini lebih besar disebabkan oleh praktek implementasi multiple firing. Jadi dua latar belakang ini, Pak, ya, yang menyebabkan saya melakukan suatu improvement agar wait for blasting time alat gali muat itu bisa ditekan sebisa mungkin sesuai dengan budget atau bahkan lebih maksimal, lebih optimal daripada 1 jam. Oke, ini tujuan penelitian kenapa saya melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mengoptimalkan wait for blasting time, ya, atau mengoptimalkan waktu tunggu peledakan alat gali muat. Untuk dapat mengoptimalkan waktu tunggu alat gali muat, maka harus melakukan meminimalisir durasi peledakan atau durasi tembak. Untuk dapat meminimalisir durasi tembak, maka harus mengurangi jumlah firing dari 10 kali mungkin jadi ke 5 kali, atau dari 5 kali menjadi 2 kali. Untuk dapat mengurangi jumlah firing ini, maka harus dilakukan pengoptimalan kombinasi delay yang diimplementasikan pada blok peledakan. Untuk dapat mengoptimalkan kombinasi delay ini, maka harus dilakukan dengan pendekatan, salah satunya adalah signature call analysis. Oke, rekan-rekan sekalian, ini merupakan metode pemecahan masalah yang saya lakukan selama penelitian berlangsung. Jadi penyebab output wait for blasting time alat gali muat ini lebih dari 1 jam, ini setelah saya amati ada 5 parameter. Ada 5 parameter utama. Dari 5 parameter itu terbagi lagi menjadi 15 subparameter. Ada mesin, ada man, operator, kemudian ada material, ada metode, dan ada environment lingkungan. Nah, khusus untuk proyek penelitian ini, saya lebih memfokuskan pada metode, ya, metode. Ini lebih diarahkan pada belum optimalnya kombinasi delay yang digunakan. Untuk implementasi multiple firing ini merupakan pilihan yang nggak bisa ditawar-tawar, karena memang harus dilakukan peledakan berkali-kali untuk satu blok peledakan. Jadi dari 15 subparameter ini saya fokuskan pada belum optimalnya kombinasi delay yang dipakai pada proses peledakan. Oke, ini detailnya, Pak. Rekan sekalian, multiple firing itu apa? Jadi multiple firing itu merupakan suatu metode penyalaan khusus bergilir dan berkali-kali dalam satu periode tertentu. Jadi satu blok lokasi peledakan itu bisa diledakkan atau di firing bisa 2 kali, bisa 6 kali, tergantung dari jarak lokasi peledakan terhadap titik ukur. Kemudian parameter berikutnya jumlah lubang, kemudian jumlah detonator, dan yang terakhir adalah isian maksimal lokasi peledakan tersebut. Intinya multiple firing ini dilakukan untuk menjaga ground vibration atau VPV setiap firing itu di bawah 3 maksimal. Jadi ini merupakan suatu solusi akhir yang harus diambil dan dipilih agar peledakan itu tetap dapat dilakukan pada hari yang sama. Kemudian ini latar belakangnya mengapa di PT Kaltim Primakol di beberapa titik tertentu melakukan praktek multiple firing ini. Yang pertama memang ada batasan PPV, ya, batasan PPV sebesar 3 mm per second. Yang kemudian jarak lokasi peledakan atau lokasi pit itu dengan titik ukur POI itu sangat dekat, dari 150 meter bahkan sampai di 1 kilo, 1000 meter. Kemudian kemampuan detonator elektronik untuk menghandle per peledakan itu hanya sekitar 46 lubang. 46 lubang dengan praktek decking, ya. Ini dengan estimasi sekali tembaknya 46 lubang di sekitar 42,8 mm per second. Jadi ini yang menyebabkan latar belakang utama kenapa dilakukan multiple firing. Kemudian dengan jumlah lubang 46 lubang, kemudian detonator hanya 87 detonator,
itu sekali firing, sekali tembak hanya bisa menyediakan broken sebesar 25.000 BCM. Ini tentu tidak optimal untuk produktivitas dan produksi alat D5 di IP tersebut. Karena 25.000 BCM ini hanya cukup untuk satu shift di Hitachi 3.600. Dikarenakan di IP tersebut banyak digger, Pak ya, sehingga kita memerlukan peledakan berkali-kali atau multiple firing ini. Ini merupakan dasar teori, Pak, dasar teori yang saya lakukan untuk melakukan optimisasi wet propulsion system dengan menggunakan signature holes. Jadi signature holes itu apa? Signature holes itu merupakan suatu metode, ya, untuk menganalisa gelombang peledakan dari satu atau beberapa lubang ledak untuk mendapatkan kombinasi delay yang optimal dengan pendekatan konsep linear superposisi. Jadi pada saat kita memilih kombinasi delay akan menyebabkan dua kondisi. Yang pertama adalah constructive interference. Artinya delay yang dipilih itu menyebabkan penguatan energi, Pak. Penguatan energi. Atau kombinasi delay yang dipilih itu tidak tepat, sehingga akan menyebabkan gelombang satu ke gelombang dua hasil peledakan itu saling menguatkan. Ini tentu tidak baik untuk kontrol ground vibration atau kontrol getaran tanah. Kondisi kedua, ketika kita memilih kombinasi delay yang tepat atau optimal, itu akan menyebabkan kondisi yang dinamakan destructive interference. Artinya gelombang satu atau gelombang dua dari peledakan tersebut itu saling melemahkan, sehingga hal ini sangat baik untuk sebagai kontrol vibrasi. Semakin optimal kombinasi delay yang kita pilih, maka jumlah lubang atau jumlah detonator per sekali tembak per firingnya akan semakin banyak. Semakin banyak jumlah lubang atau detonator yang di firing, maka total kumulatif firingnya untuk satu blok peledakan akan semakin minimal, sehingga akan menyebabkan proses atau firing duration itu sendiri semakin optimal. Oke, rekan-rekan sekalian, ini merupakan suatu langkah project yang saya lakukan ini. Ini ada 8 langkah. Untuk signature sendiri, ini merupakan langkah 1 sampai ke langkah nomor 5. Sedangkan langkah nomor 6 sampai langkah nomor 8 ini merupakan pendekatan Monte Carlo. Jadi memang di penelitian ini saya menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan analisa signature hole, kemudian dioptimalkan atau disempurnakan lagi dengan pendekatan Monte Carlo. Jadi untuk signature hole itu, langkah nomor 1, ini diawali dengan pengambilan 3 data lubang ledak, isen yang berbeda, jarak ke blast mat atau titik ukur yang berbeda, kemudian timing yang berbeda. Dari 3 lubang tadi, kita lakukan peledakan, sehingga akan didapatkan suatu gelombang induk atau seed wave. Kemudian kita masukkan ke proses data 1 dengan menggunakan software Cycad. Kita dapatkan satu gelombang induk tadi kita pecah menjadi langkah nomor 3, sehingga didapatlah seed wave model. Dari 3 lubang tadi didapatkan 3 seed wave model. Kemudian dari 3 seed wave model ini kita olah lagi menggunakan software Scilab untuk mendapatkan timing optimization. Jadi timing optimization ini merupakan suatu peta kontur perpaduan antara interhole delay atau kontrol dengan interrow delay atau echelon. Jadi setelah kita melakukan langkah 1 sampai langkah 4 akan dapatlah output timing optimization. Pada langkah 5 ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, kita dihadapkan dengan pemilihan kombinasi delay yang akan digunakan untuk praktik lapangan. Kemudian setelah didapatkan kombinasi delay pada langkah nomor 5, kita melakukan suatu simulasi. Kita munculkan jumlah lubang, kedalaman lubang, kemudian ke jarak titik ukur tertentu. Kita lakukan simulasi dengan pendekatan Monte Carlo. Sehingga dari blok peledakan itu, pada langkah nomor 6, kita akan mendapatkan berapa sih ground vibration prediksi PVV untuk setiap firingnya dari blok peledakan yang kita simulasikan tersebut. Dari simulasi Monte Carlo juga kita dapat menentukan satu blok peledakan itu butuh berapa kali tembak sih, butuh berapa kali firing, apakah 2 atau 5, bahkan bisa 10, tergantung dari lokasi peledakan dengan jarak titik ukur, isian detonator, dan jumlah lubang. Oke, lanjut rekan-rekan sekalian, ini merupakan peta timing optimization yang saya sebutkan pada langkah 5 tadi sebelumnya. Jadi pada output signature hole ini, inilah output terakhir berupa peta yang menggambarkan antara interhole delay dengan interrow delay. Ini berupa garis kontur. Jadi untuk memilih kombinasi delay yang tepat ada dua pendekatan. Yang pertama, pilihlah kombinasi delay, perpaduan interhole dan interrow itu jatuh pada kontur yang renggang. Ini untuk meminimalkan penguatan energi. Yang kedua adalah pilihlah kombinasi delay bukan kelipatannya, misalnya 100 dan 50 atau 90 dan 30. Karena pada
penelitian saya sebelumnya sudah saya lakukan trial, itu akan terjadi penguatan energi yang tidak terkontrol. Pada penelitian ini terbagi dua delay, rekan sekaliannya. Ada current delay, ini merupakan delay pada awal sebelum improvement, sebelum perbaikan dilakukan menggunakan delay 140 kali 120 millisecond. Ini kalau kita lihat nampak jatuh pada garis kontur yang rapat ya. Garis kontur yang rapat ini akan menyebabkan pada saat eksekusi di lapangan nanti akan menyebabkan kontrol vibrasi yang tidak baik. Kemudian atas hal tersebut saya melakukan optimalisasi delay dengan memilih kombinasi delay baru 80 kali 50 millisecond. Ini dapat kita lihat perpaduan atau pertemuan garis konturnya jatuh pada garis kontur yang rapat, dan juga 80-50 millisecond ini bukan satu kelipatannya, Pak ya. Oke, setelah kita dapatkan kombinasi delay yang dipilih, langkah berikutnya adalah kita melakukan simulasi ya, simulasi dengan pendekatan Monte Carlo. Jadi ini sebelum saya lakukan praktik di lapangan sesungguhnya saya menunjukkan suatu lokasi, ini by Minex, lokasinya I99, jarak ke titik ukur ini sekitar 447 meter, kemudian total lubangnya di 500 lubang, dan total detonatornya karena pakai backing, ada isen bawah dan isen atas, ini kurang lebih total detonasinya 960 PCS, kedalaman 9 meter, dan isen atas isen bawahnya 35 dan 40 kg. Kemudian kita masukkan ke simulasi Monte Carlo. Ternyata setelah kita lihat, ini untuk kombinasi delay 140 dan kombinasi delay 120 membutuhkan kurang lebih 11 kali firing. Sedangkan delay yang baru, yang optimal, ini firingnya optimal di 18% ya. Hanya dari 11 kali tembak menjadi 9 kali firing. Kalau kita lihat nomor 3 nih, PTV simulation, untuk kombinasi delay 80 dan 50 berbanding 140 kali 110, ini dengan prediksi PTV yang kurang lebih sama, 2,81 dan 2,78, jumlah lubang yang sama, jumlah detonator yang sama, dan jarak yang ke titik ukurnya sama. Ini delay 85 kali 50 second, ini jumlah firingnya lebih optimal 18%, dari 11 menjadi 9 kali firing. Kemudian jumlah lubang untuk sekali tembaknya dari 46 lubang bisa lebih banyak, 20% menjadi 56 lubang. Kemudian untuk total volume firing dan detonator per firingnya dapat juga meningkat sebesar 20%. Jadi ini merupakan suatu pendekatan simulasi ya. Dapat dilihat bahwa delay 80 kali 50 itu lebih optimal dibandingkan current delay 140 kali 120. Setelah didapatkan trial ini, maka langkah berikutnya adalah melakukan implementasi langsung di lapangan, menggantikan delay 140 kali 120 millisecond ini menjadi delay baru 80 kali 50 millisecond. Baik, rekan-rekan sekalian, ini merupakan hasil selama kurang lebih 7 bulan ya. Jadi kita lihat gambar grafik sebelah kiri ini merupakan grafik before improvement. Jadi sebelum perbaikan dilakukan. Untuk gambar kanan merupakan grafik setelah perbaikan atau improvement. Grafik before improvement sendiri ini sebanyak 13 lokasi ledakan, dan juga jarak ke titik ukur rata-rata di 360 meter. Kemudian untuk after improvement ini ada 31 data dengan jarak ke titik ukur kurang lebih di 352 meter. Jadi untuk jarak lokasi blasting dengan titik ukur before improvement dan after improvement kurang lebih sama, kurang lebih di angka 350 dan 360 meter. Dapat kita lihat untuk bar warna hijau, jumlah firing atau number of firing sebelum dilakukan improvement dengan menggunakan delay 140 kali 120 ini membutuhkan 5,7 kali tembak untuk setiap satu blok ledakan. Kita lakukan perbaikan, maka dari 5,7 kali tembak ini hanya butuh sekitar 3,5 kali tembak saja atau lebih optimal di 30%. Kemudian untuk firing duration-nya dari 0,39 jam, jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ledakan satu blok itu dari awal sampai selesai ini before improvement sekitar 0,39 jam. Kemudian dapat dilakukan improvement dengan menggunakan delay baru 80 kali 50 menjadi hanya 0,22 jam saja. Impact dari optimalnya firing duration akan menyebabkan wait for blasting time alat gali muat itu sendiri menjadi lebih optimal. Dari sebelumnya 1,39 jam, bar warna kuning menjadi lebih optimal di 0,95 jam atau optimal di 30%. Lanjut. Untuk jumlah lubang dan detonator, kita lihat di blok paling kiri, ini before improvement, untuk rata-rata totalnya
di 116 lubang, kemudian dilakukan improvement dapat meningkat di 45%, menjadi di 169 lubang. Kemudian untuk rata-rata total detonator yang digunakan sebelum improvement ini hanya bisa mengcover di 180 lubang. Kemudian dilakukan improvement dapat meningkat di 30% menjadi 234 detonator untuk rata-rata blok blasting. Masda, maaf, Oke, 1 menit lagi. 2 slide lagi Pak ya. Untuk blast volume sendiri ini dari 51.000 BCM dapat kita optimalkan menjadi 60%, menjadi 82.000 BCM. Dan yang terakhir adalah KPI ground vibration atau PPV ya, dari 1,76 hanya meningkat sekitar 5% saja, dari 1,6 menjadi 1,85. Oke, kesimpulannya dengan pendekatan signature fold dan Monte Carlo, maka kita dapat mengoptimalkan wait for blasting time sebesar 30%, dari 1,39 jam rata-ratanya menjadi 0,9 jam selama proyek penelitian. Oke, Pak Akul, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, terima kasih Pak Masda. Ini juga pemaparan dari Pak Masda ini sangat menarik ya, mengenai peledakan. Jadi bagaimana dengan menganalisa signature hole kita bisa membuat rekomendasi delay yang optimal ya. Utamanya nanti untuk optimasi waktu tunggu alat gali muat berdasarkan wait for blasting time tadi. Yang kita lihat tadi hasilnya di conclusion-nya, kita bisa lihat ada hasil yang optimal ya, mulai dari number of firing dan yang lain-lainnya. Oke, baik, terima kasih pada Pak Masda. Sekali lagi buat yang ingin bertanya boleh disimpan dulu atau tuliskan dulu di kolom chat, nanti akan saya bacakan di akhir setelah presenter ketiga. Ya, kita lanjutkan lagi untuk presenter ketiga yang akan membawakan paper mengenai analisis jalan angkut untuk optimalisasi fuel ratio alat angkut pada kegiatan pengangkutan overburden di PIT Tunas Jaya Perkasa Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Nama presenter kita kali ini adalah Bapak Agung Wibawa Panggabean dari Universitas Sriwijaya yang mendapatkan gelar sarjana S1 dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Nah, bekerja di PT atau sedang bekerja di PT Batara Sriwijaya Konsultindo. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan untuk Bapak Agung mempresentasikan papernya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Jalan Angkut untuk Optimalisasi Fuel Ratio Alat Angkut pada Kegiatan Pengangkutan Overburden di PT Tunas Jaya Perkasa Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Agung Wibawa Panggabean, pendidikan Universitas Sriwijaya, S1 Teknik Pertambangan Angkatan 2016. Saat ini saya bekerja sebagai Junior Engineer dan Drafter di PT Batara Sriwijaya Konsultindo. Nah, latar belakang, yang pertama, yaitu PT Tunas Jaya Perkasa adalah kontraktor pertambangan batubara dengan target produksi batubara Juli 2020 sebesar 60.000 ton, dan OB sebesar 860.000 ton. Yang kedua, terdapat 2 PIT yang dikerjakan oleh PT TJP, yaitu PIT UC East dan PIT U210. Yang ketiga, PT TJP menggunakan kombinasi eksavator Komatsu PC400 dan PT Quester CWE 370. Rata-rata konsumsi bahan bakar Quester di kedua PIT masih di atas standar perusahaan 11 liter per jam, yaitu sebesar 11,87 liter per jam. Kemudian geometri dan kondisi jalan angkut akan sangat berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar, tingkat produksi, dan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap biaya operasi. Tujuan dari penelitian saya ini yaitu mengevaluasi geometri jalan pada PT TJP, apakah sudah sesuai dengan standar keamanan menurut Kepmen SDM. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor dari jalan angkut di PIT UCE dan PIT U210 yang dapat mempengaruhi kegiatan pengangkutan overburden. Yang ketiga, menganalisis konsumsi fuel dan produktivitas alat angkut di masing-masing jalan angkut pada PT TJP. Dan yang keempat, menganalisis langkah perbaikan yang tepat untuk memperbaiki produktivitas dan konsumsi bahan bakar pada kegiatan pengangkutan overburden di PIT UCE dan PIT U210.
Nah, berikut adalah profil jalan angkut di PIT UCS. PIT UCS memiliki jarak 2050 meter dan saya bagi menjadi 14 segmen. Metode pembagian segmen saya yaitu jika terdapat belokan atau terdapat perubahan grade. Berikut adalah geometri jalan angkut PIT UCS dari hasil pengamatan saya. Parameter yang saya amati yaitu jarak, beda elevasi, lebar jalan angkut, radius tikungan, grade atau kemiringan jalan, dan tinggi safety berm. Berikut adalah penampang memanjang dari jalan angkut PIT UCI. Pada PIT UCI, material diangkut dari elevasi 83,3 mdpl sampai 9,5 mdpl. Lalu kemudian berikut adalah jalan angkut di PIT U210. Pada PIT U210 memiliki jarak 1.700 meter dan terbagi menjadi 10 segmen. Berikut adalah geometri jalan angkut pada PIT U210. Dan berikut adalah penampang memanjang dari jalan angkut U210. Memiliki perubahan elevasi dari 10,8 meter sampai 17,8 mdpl. Kemudian geometri jalan standar. Bagaimana geometri jalan standar yang tepat untuk PT TJP? Karena saya nantinya akan merancang jalan baru, jadi saya memperhitungkan berapa geometri jalan yang akan dibangun untuk jalan baru tersebut. Untuk lebar jalan sesuai Kemen SDM, yaitu lebarnya 3,5 kali lebar kendaraan terbesar, dengan kendaraan terbesarnya yaitu cluster itu sendiri, sehingga lebar jalan lurus minimum 8,75 meter. Dan untuk lebar jalan tikungan minimum yaitu 12,2 meter. Kemudian grade jalan menurut Kemen SDM yaitu tidak boleh melebihi 12%. Dan sebaiknya menerapkan cross slope agar tidak terjadi genangan. Besar cross slope yaitu 40 mm untuk tiap meter lebar jalan. Dan super elevasi pada tikungan untuk mengatasi gaya sentrifugal saat kendaraan melalui tikungan. Penerapan super elevasi juga akan meningkatkan kecepatan aman saat alat angkut melewati tikungan tersebut. Dari hasil pengamatan pada lapangan didapatkan masih terdapat beberapa segmen jalan yang masih belum sesuai dengan standar keamanan, terutama pada bagian lebar jalan dan tinggi safety berm. Untuk data tersebut sudah disampaikan pada bagian HSE dan sudah diperbaiki. Penelitian ini saya lakukan pada bulan September 2020. Dan kemudian saya menghitung pengaruh geometri jalan dan kondisi permukaan jalan terhadap waktu tempuh alat angkut secara teoritis. Mengapa secara teoritis? Karena dengan secara teoritis saya dapat menghitung jalan angkut yang rencana, sehingga saya dapat membandingkannya dengan kondisi jalan angkut sekarang. Karena dengan secara teoritis saya dapat menghitung berapa efisiensi dari kondisi jalan angkut yang akan dibangun. Langkah-langkahnya yaitu pertama, menghitung total resistance, yaitu menghitung berapa besar hambatan yang diberikan oleh jalan. Yang kedua, menghitung rimpul alat angkut. Rimpul ini adalah kemampuan alat angkut, kemampuan daya tarik alat angkut untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Dan yang ketiga, menghitung waktu tempuh secara teori. Waktu tempuh tersebut dipengaruhi oleh kemampuan alat angkut dan hambatan yang diberikan oleh jalan tersebut. Langkah pertama yang tadi yaitu menghitung total resistance. Total resistance yang saya hitung yaitu rolling resistance dan grade resistance. Rolling resistance tersebut saya bagi menjadi 3, yaitu internal friction, yaitu gesekan dari komponen-komponen mesin, tipe surface type atau tipe permukaan jalan, dan tire penetration atau besarnya amblasan ban. Amblasan ban juga akan mempengaruhi hambatan yang diberikan oleh jalan. Kemudian grade resistance adalah hambatan yang diberikan oleh kemiringan dari jalan angkut tersebut. Langkah kedua yaitu menghitung total resistance. Total resistance adalah besarnya hambatan total yang diberikan oleh jalan angkut. Ini saya tampilkan dalam bentuk tabel, di mana GR ini adalah grade resistance dan rolling resistance ini adalah hambatan dari rolling resistance, sehingga didapatkan total resistance yang diberikan oleh jalan angkut.
Perhitungan tersebut saya lakukan dalam kondisi isi dan kondisi kosong. Kondisi isi itu yaitu pada saat alat angkut berangkat dari loading point, dan kondisi kosong pada saat alat angkut sudah selesai melakukan dumping dan menuju loading point kembali. Yang kedua, menghitung rempol mesin. Rempol mesin ini adalah gaya tarik maksimum yang bisa diberikan oleh alat angkut tersebut. Berikut adalah rumusnya. Rempol tersebut saya hitung untuk setiap gear kendaraan, di mana makin rendah gearnya, maka kecepatan maksimalnya semakin rendah, tetapi rempolnya semakin besar, dan semakin tinggi gear, kecepatan maksimalnya semakin tinggi, tapi rempolnya atau gaya tarik kendaraannya semakin rendah. Yang ketiga yaitu menghitung waktu tempuh alat angkut secara teoritis untuk setiap segmen. Di sini contohnya pada segmen A sampai B. Segmen A sampai B itu yaitu dari mulai loading point sampai ke segmen B. Saya menghitung waktu akselerasi setelah pergantian gear, dan pada saat kecepatan konstan. Kecepatan konstan ini pada saat alat angkutnya tidak bisa mengganti ke gear selanjutnya, karena jika mengganti ke gear selanjutnya, alat angkutnya tidak akan sanggup untuk melawan dari gaya resistance dari jalan angkutnya tersebut. Untuk menghitung waktu tempuhnya, saya menggunakan sisa rempol, yaitu sisa gaya dorong kendaraan setelah dihambat oleh jalan, sehingga didapatkan percepatan dan waktu tempuhnya. Setelah menghitung semua segmen, saya dapatkan waktu tempuh alat angkut pada saat bermuatan, yaitu pada saat menuju area dumping, dan pada saat waktu kosong, yaitu pada saat alat angkut menuju area loading point. Berikut adalah waktu tempuh alat angkut secara teoritis dan aktual. Saya dapatkan bahwa pada perhitungan teoritis, alat angkut lebih cepat dibandingkan dengan pengamatan pada keadaan aktual. Keadaan aktual ini dengan menggunakan stopwatch, sedangkan teoritis ini menggunakan rumus fisika. Karena pada saat aktual, perhitungan tersebut memperhitungkan perilaku operator. Contohnya, pada saat jalannya buruk, operator tidak mau memacu kendaraannya karena tidak nyaman dan mempercepat kerusakan komponen mesin. Dan pada keadaan aktual, operator tidak mau memacu kendaraan sampai kecepatan maksimal kendaraan jika melalui turunan. Sedangkan pada teoritis, faktor tersebut tidak diperhitungkan, sehingga relatif lebih cepat pada perhitungan teoritis. Nah, selanjutnya yaitu menghitung konsumsi bahan bakar dengan kecepatan teoritis alat angkut. Berikut adalah rumus konsumsi bahan bakar. Memperhitungkan horsepower kendaraan, yaitu seberapa kemampuan alat angkut untuk mengkonversi energi kimia menjadi energi fisika, horsepower kendaraan, dan faktor beban mesin, dan berat bahan bakar. Faktor beban mesin ini yaitu rumusnya rempol terpakai dan rempol maksimal yang bisa diberikan oleh kendaraan. Berikut adalah tabel perhitungan saya untuk menghitung konsumsi bahan bakar di kedua pit tersebut dalam keadaan isi dan kosong dan pada saat idle. Untuk kondisi idle saya menggunakan nilai 1,66 liter per jam. Sehingga saya dapatkan fuel ratio untuk di kedua pit. Fuel ratio ini yaitu jumlah bahan bakar yang digunakan untuk memindahkan 1 BCM dari material overburden. Jadi di pit UCE untuk 1 BCM overburden memerlukan 0,354 liter, dan di pit U210 untuk memindahkan 1 BCM OB membutuhkan 0,27 liter. Selanjutnya yaitu merancang jalan angkut untuk memperbaiki fuel ratio tersebut. Berikut adalah jalan angkut rancangan saya menggunakan AutoCAD dan diekspor ke Landscape. Dan berikut adalah segmen jalannya. Saya membangun segmen jalan baru dari segmen F sampai segmen L yang memotong bagian tambang yang sudah main out. Sebelumnya jalan tersebut melalui bagian high wall pit, sekarang melalui bagian tambang yang sudah main out. Sehingga memperpendek jarak sekitar 300 meter.
Berikut adalah penampang horizontal antara jalan rencana dan jalan aktual. Jalan aktual berwarna oranye dan jalan rencana berwarna biru. Dengan menghitung secara teoritis, dengan cara yang sama seperti tadi, didapatkan bahwa untuk cycle time-nya memiliki waktu 1,73 menit lebih cepat, dan untuk produktivitasnya karena cycle time-nya lebih cepat, sehingga produktivitasnya meningkat menjadi 2,53 BCM per jam, menjadi 3,2,6 BCM per jam. Berikut perbandingan antara jalan sekarang dan jalan rencana jika dihitung secara teoritis. Dan jika dihitung berdasarkan menggunakan rumus konsumsi bahan bakar tersebut, secara teori dapat menghemat sebesar 0,01 liter untuk setiap 1 BCM material overburden yang dipindahkan melalui jalan tersebut. Kemudian saya menghitung biaya yang dapat dihemat dengan menggunakan jalan rencana tersebut. Penghematan didasarkan pada rasio bahan bakar yang lebih kecil dan waktu operasi yang lebih cepat. Yang pertama, yaitu penghematan dari rasio bahan bakar yang lebih kecil. Sehingga akan menghemat 69 juta rupiah selama bulan September 2020. Dan yang kedua, penghematan dari waktu operasi alat angkut. Dikarenakan cycle time yang lebih kecil dan produktivitas yang lebih tinggi, maka untuk mencapai target produksi, untuk mencapai target overburden yang sama akan membutuhkan waktu yang lebih singkat, sehingga akan menghemat biaya sebesar 70 juta rupiah. Sehingga total penghematan selama bulan September 2020 itu sebesar 139 juta rupiah. Nah, berikut sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung atas paparannya yang juga menarik. Ya, bagaimana melakukan simulasi desain geometri jalan ya, Ya, benar, Pak. untuk mengoptimalkan apa namanya, tentu saja kecepatan alat angkutnya dulu, sehingga nanti akhirnya bisa mengoptimalkan konsumsi bahan bakar ya, atau fuel ratio-nya dari operasi penambangan. Nah, ini cukup menarik ini presentasinya. Oke, dengan berakhirnya presentasi dari Pak Agung, artinya 3 presenter kita sudah mempresentasikan hasil papernya ya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Q&A. Di sini saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan ya yang dituliskan di kolom chat, saya akan bacakan. Nanti setelah ini kalau masih ada waktu, saya persilahkan Bapak Ibu peserta sesi ini boleh raise hand, nanti akan saya berikan kesempatan. Oke, yang pertama dulu ini sepertinya ke Bapak Haidir ya, dari Antam. Yang pertama, pertanyaan ini dari Bapak Sulistyo Hadi mengenai scheduler 2.0 sepertinya ini. Apakah sudah bisa atau sudah dicoba untuk cadangan nikel ya, atau bahan galian nikel ya? Mungkin sekaligus juga menjawab, ini ada pertanyaan dari Pak Teddy dari UPN. Seberapa akurat tools yang tadi disampaikan dengan realisasi mining recovery yang ada? Kemudian yang kedua, berapa banyak data sumur bor, data bornya atau sumur uji yang digunakan 2.0. Ya, saya persilahkan Pak Hedi untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Apakah suara saya jelas, Pak? Ya, jelas, Pak. Silakan. Ya, baik. Ya, makasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan apakah memungkinkan untuk diterapkan di cadangan nikel? Sangat memungkinkan, Pak. Jadi di komoditas nikel maupun batu bara ya, yang sifat endapatnya itu lateral, ini bisa
terapkan Pak, tapi dengan beberapa modifikasi. Nah, modifikasinya itu apa ya? Modifikasi parameter tadi. Kalau yang bisa dilihat tadi yang ditampilkan parameter-parameternya untuk memonitoring itu ada berapa alumina, berapa L2O3, berapa reaktif silikanya, berapa silikanya. Nah, itu diganti disesuaikan dengan kadar yang sesuai dengan komoditasnya. Misalkan kalau di nikel berapa Ni-nya, berapa besinya, berapa rasio S per M-nya gitu kan. Nah, semua dimodifikasi dari data yang masuk dan juga parameter yang ditunjukkan nanti. Kemudian untuk kalau di bauksit kan kami tadi cerita tentang mengkompositkan. Nah, dikompositkan tuh dari mengkompositkan ore dan waste sendiri. Nah, kalau di nikel kan agak panjang, agak dalam tuh endapannya. Jadi tidak dikompositkan untuk vertikalnya. Jadi yang dikompositkan cukup di lateralnya saja, X dan Y-nya saja. Dan untuk untuk vertikalnya nanti ya mengikuti jenjangnya, misalkan jenjangnya per 6 meter ya yang di blending per 6 meter berarti nanti. Nah, kayak gitu. Batu bara juga sama, prinsipnya juga sama, dikompositkan XY-nya saja, misalkan kemampuan galinya itu 25 atau 50 ya kita kompositkan datanya. Jadi datanya menyesuaikan ke tools-nya. Begitu. Nah, tools-nya juga disesuaikan dengan parameternya, parameter yang ada. Kayak begitu. Nah, itu untuk pertanyaan pertama, semoga menjawab ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Teddy, yang pertama akurasinya. Nah, kalau untuk akurasinya, ini kami sudah coba trial report ya. Jadi kalau ini kan kami meng-breakdown dari bulanan ke mingguan, misalkan seperti itu ya. Nah, yang bulanan ini kami coba reportkan menggunakan aplikasi lain, menggunakan data mine, kami reportkan juga menggunakan Surpak. Nah, hasil reportnya itu dari hasil yang utuh dengan yang breakdown itu perbedaan deviasinya 4-5%, Pak. Jadi akurasi antara hasil report autos kami ini dengan software mining yang lain itu di atas 90% kami bisa klaim itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Pak Teddy ya, berapa banyak data bor atau sumur uji ya? Jadi kalau di bauksit itu untuk metode eksplorasinya menggunakan sumur uji ya, test pit, Pak. Nah, untuk pembuatan blok modelnya itu sendiri, karena ini cadangan, bagaimana membreakdown cadangan, tentunya sudah masuk di kategori proven ataupun probable, Pak. Nah, di mana proven probable itu adalah hasil olahan data dari sumber daya measured ataupun indicated, di mana measured dan di mana measured itu sendiri spasinya sudah harus rapat, Pak, 12,5. Ya, kalau untuk mengolah kecadangan itu ya harusnya 12,5, Pak. Kemudian untuk kelemahan, nah ini untuk kelemahan ini juga masih tentunya karena ini di develop menggunakan Excel ya. Jadi alasan kami juga menggunakan Excel ini, Pak, adalah supaya masing-masing itu bisa menggunakannya. Jadi antara kami di kantor pusat bisa menggunakan, di operasi juga bisa menggunakan. Ya, karena masing-masing sudah punya Excel, semua di laptop para karyawan sudah ada Excel-nya tentunya kan. Nah, untuk kelemahannya ya karena ini di develop sedemikian rupa, file datanya itu cukup besar, Pak. Jadi kalau misalkan standarnya Excel itu mungkin 1 mega, 2 mega. Nah, kalau Autos ini sampai 100 mega, Pak. Nah, karena datanya yang besar, loading untuk membukanya itu lama. Jadi ketika dioperasikan itu tidak loading lama, tapi pas membukanya itu yang cukup lama, Pak. Dan juga perlu diantisipasi namanya crash, karena kan filenya itu sudah sangat besar ya. Kadang tuh kalau file PowerPoint, file Word, file Excel juga kalau terlalu besar datanya tuh kadang bisa crash sendiri. Nah, itu perlu diantisipasi juga tuh. Jadi harus sering-sering membackup, ada backup datanya ya. Jadi sebelum kita memulai melakukan pekerjaan itu kita backup dulu yang sudah ada. Takutnya ketika dijalankan ini crash, filenya korup, tidak bisa digunakan lagi. Kayak begitu, Pak. Semoga menjawab ya, Pak. Untuk pertanyaan ini saya langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi, Pak. Apa gimana?
Saya langsung ke pertanyaan yang terakhir tadi ya Pak ya. Pak Hakul sepertinya terkendala jaringan. Boleh silakan Bapak dilanjut saja. Iya, Ya, maaf tadi Pak, ini Oh iya nih. disconnect. Ya, tadi ada pertanyaan ketiga juga ke Pak Haidir juga ya, dari Pak Taufik Arif ya. Ya. Yang mengenai apakah tools ini bisa menentukan ketebalan ore dan waste. Ya. Kemudian apakah khusus untuk boksit, mungkin tadi sudah dijawab juga ya. Kemudian apakah penjadwalan pengupasan tergantung boundary atau hanya pada kadar high grade atau low grade-nya? Silakan Pak Haidir. iya. Tentunya untuk menentukan ketebalan dan ore ini, apa untuk khusus boksit saja ya sudah terjawab tadi ya. Bisa nikel, bisa batu bara, tergantung modifikasinya. Nah, ini bisa menghasilkan ketebalan ore dan waste ya bisa. Inilah yang jadi poin penting juga, yang poin tambahan juga bagi kami. Jadi ini bisa menghasilkan berapa ketebalan yang di masing-masing blok ukuran 25x25 itu, berapa ore-nya, berapa tebal waste-nya. Jadi bisa ditentukan lebih dahulu tuh metode penambangannya. Kemudian untuk penjadwalan pengupasannya ini apakah tergantung boundary dan apakah tergantung dengan boundary ataupun kadar, ya ini dua-duanya benar ya. Jadi kalau misalkan boundary-nya terlalu jauh, blendingnya juga susah gitu kan. Ya tergantung area bukaan yang sudah terbuka di lapangan. Nah, untuk misalkan yang jaraknya yang lebih dekat ya lebih bagus dijadwalkan itu dulu. Yang penting semua sequence-nya ini bisa terpenuhi parameter target dan tonase. Nah, misalkan dari kadar nih, dari kadar ini ya perlu juga untuk dibagi rata kadarnya. Jangan mengambil di awal high grade-nya, kemudian disisakan yang low grade-nya, pasti nggak akan dapat sequence-nya. Pasti jadi untuk keuntungan dari inilah, guna dari autos ini bagaimana untuk bisa membagi sequence itu dengan rata dan juga ya selogis mungkin lah. Tidak mungkin kita juga melakukan penjadwalan dari yang jauh di sana dengan jauh di sini di bulan yang sama. Apalagi kalau misalkan harus membuka area baru yang jauh, itu kan sangat susah gitu untuk diterapkan. Ya untuk penjadwalan itu dari masing-masing teknis kita aja, bagaimana bisa mencapai tonase dan kadar sesuai dengan target produksi. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Haidir atas jawabannya. Kemudian saya lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya nih untuk Bapak Masda, masih dari Pak Teddy. Ini mungkin ya sudah dijawab di chat ya, tapi kita forwardkan saja di sini supaya mungkin lebih komprehensif jawabannya. Jadi pertanyaannya, percobaan yang dilaksanakan, kondisi before dan after itu dilaksanakan sebanyak 13 kali percobaan dan 31 kali percobaan. Apakah hasil dari yang 31 kali percobaan ini cenderung konstan ya, atau memiliki deviasi yang jauh antara uji satu dengan uji lainnya? Kemudian yang pertanyaan keduanya, untuk kondisi yang lain, misalnya pada tambang biji. Silakan Pak Masda. Baik, terima kasih Pak Akul ya dan Pak Teddy atas pertanyaannya yang dikirimkan ke saya. Jadi untuk pertanyaannya terkait hasil, Pak. Untuk hasil sendiri di sini selama periode percobaan penelitian berlangsung, ini ada 7 hasil. 7 hasil penelitian. Yang pertama adalah terkait jumlah firing, durasi firing, weight per blasting time alat kalimat sendiri, total detonator, total lubang perpeledakan, kemudian total rata-rata volume blasting, dan yang terakhir adalah rata-rata ground vibration atau VDV. Jadi kalau ditanyakan apakah hasil periode before improvement dan after improvement cenderung konstan atau fluktuatif, ini tergantung hasil apa yang ditanyakan. Kalau terkait hasil PPV, ini betul memang sedikit fluktuatif hasil ground vibration-nya. Ini didasarkan atau bergantung pada 4 aspek utama. Aspek utama adalah jarak lokasi peledakan ke titik ukur. Makin dekat ke titik ukur, maka kemungkinan ground vibration which makin besar. Tapi harus dilakukan kontrol dengan nilai yang bagus. Kemudian yang kedua adalah
jumlah lubang, jumlah detonator, dan maksimal isian. Jadi 4 faktor itu yang mempengaruhi hasil dari configuration. Hasilnya memang fluktuatif dari before improvement sebanyak 13 lokasi ledakan dan after improvement sebanyak 31 lokasi ledakan. Kemudian untuk hasil terkait total holes, jumlah rata-rata lubang, kemudian total detonator, kemudian blast volume, itu cenderung naik konstan. Jadi rata-rata semuanya naik di atas 30%. Ya, antara before improvement dengan after improvement. Kemudian kalau untuk terkait hasil jumlah firing, berapa firing dibutuhkan untuk setiap ledakan, dan firing duration, durasi firing itu sendiri, sampai ke weight for busting time alat gali muat, itu semuanya cenderung turun. Lebih optimal, lebih dari 30% ke bawah. Jadi dari pertanyaannya, kalau yang ditanyakan configuration betul fluktuatif, tapi untuk hasil lainnya, 6 hasil lainnya, dari total full sampai ke plus volume, itu semuanya cenderung turun. Kemudian pertanyaan kedua terkait apakah bisa diaplikasikan di tambang biji. Jadi untuk signature hole sendiri itu merupakan suatu metode analisa gelombang kecil, ya. Metode untuk menganalisis gelombang hasil ledakan dari satu atau beberapa lubang ledak untuk mendapatkan kombinasi nilai yang optimal. Sejauh pada tambang biji itu memiliki 3 hal utama. Yang pertama adalah ada alat ukurnya sendiri, basmet, untuk mengukur gelombang hasil ledakan dari beberapa lubang. Yang kedua adalah menggunakan detonator elektronik. Yang terakhir adalah ada software khusus, ya, untuk mengolah data gelombang atau seedwave tadi untuk diekspor menjadi beberapa seedwave tertentu. Jadi kalau ditanya apakah bisa dilakukan di tambang biji, tentu bisa sejauh 3 syarat utama tadi dipenuhi. Yang pertama adalah ukurnya, bisa pakai glassmet atau unit yang lain. Yang kemudian, yang kedua adalah menggunakan detonator elektronik, ya. Karena untuk signature hole ini kita harus menentukan delay tertentu. Sedangkan kalau pakai detonator piroteknik itu kan delay udah tetap, tidak bisa dimodifikasi. Makanya wajib menggunakan elektronik detonator. Yang terakhir adalah ini sebenarnya ini aja bisa custom aja menggunakan software khusus ledakan. Untuk penelitian saya ini saya menggunakan software SWOT+, ya, SWOT+ yang sudah terintegrasi dengan metode Monte Carlo untuk memprediksi configuration. Jadi itu Pak jawabannya untuk pertanyaan kedua. Silakan Pak Abdul. Baik, terima kasih Pak Masda. Nah, kemudian selanjutnya saya bacakan pertanyaan untuk Pak Agung, nanti dari Pak Teddy juga. Nah, kalau dilihat dari hasil perhitungan antara realita dan teoritisnya tadi menunjukkan bahwa kondisi perhitungan teori atau simulasinya tadi bisa menghemat biaya operasional. Nah, apakah ini nantinya atau teknik ini diterapkan atau direalisasikan pada periode atau bulan selanjutnya? Silakan Pak Agung. Masih mute itu suaranya Pak Agung? Ya, maaf Pak. Ya, silakan. Nah, jadi penelitiannya saya lakukan itu pada bulan September 2020 kemarin untuk tugas akhir saya. Nah, jadi hasil dari penelitian saya ini sudah saya sampaikan ke PJO dan supervisor di PT Tunus Jaya Perkasa tersebut. Tetapi sampai sekarang saya masih belum follow up untuk putusan dari kontraktornya PT Tunus Jaya Perkasa ini dan ownernya, yaitu PT Jorong Baru Utama Kristen. Jadi sampai sekarang saya masih belum tahu apakah sudah diterapkan atau belum, Pak. Oke. Tapi berdasarkan simulasi yang Pak Agung lakukan tadi, kesimpulannya kemungkinan besar bisa penghematannya bisa terjadi, ya, penghematan bahan bakarnya jika jalannya disesuaikan kondisinya seperti hasil simulasi tadi, ya, Pak Agung. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita masih ada waktu, saya persilahkan untuk Bapak Ibu peserta sesi ini boleh mengajukan pertanyaan lagi atau boleh raise hand-nya. Silahkan nanti langsung di unmute sehingga bisa bertanya langsung ke presenter. Ada lagi yang mau bertanya?
Belum? Oke, mungkin saya sedikit mau bertanya nih ke Pak Haidir tadi ya, masalah scheduler tadi. Ya, Pak. Kira-kira ada rencana pengembangan apa Pak ke depan? Ini kan tadi basicnya menggunakan Excel ya, Visual Iya, Basic betul, mungkin betul. ya, dari itunya. Ya, mungkin ada rencana lagi apa yang mau dilakukan terhadap scheduler ini, karena saya lihat ini sangat menarik nih. Walaupun Iya, masih digunakan di internal ya, internal iya, Antam sendiri. iya, betul, Pak. Ya, untuk rencana ke depannya sih, Pak, kami ada harapan bagaimana untuk bisa membawa Autos 2.0 Scheduler ini ke dalam bentuk aplikasi. Jadi mungkin ke depannya bisa kami apply, dan sementara juga sekarang dalam proses, Pak, kami dalam kompetisi juga supaya bisa mendapatkan biaya pengembangan untuk menyewa developer supaya Autos ini bisa terbentuk dalam bentuk aplikasi, Pak. Nah, untuk harapan kedepannya seperti itu. Semoga ya bisa terrealisasi dalam jangka waktu dekat ataupun beberapa tahun ke depan. Oke, oke. Nah, yang lain silahkan, serta Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau memberikan insight yang lain, pendapat yang lain, kita bisa didiskusikan. Mungkin kita masih ada 5 menit lagi. Atau Pak Teddy ada yang mau langsung disampaikan? Oke, sudah banyak ya pertanyaan dari Pak Teddy ini. Ya, saya buka kesempatan lagi untuk partisipan yang lain yang mau bertanya, boleh raise hand, langsung di-unmute. Kemudian silakan mau ditujukan ke siapa pertanyaannya. Atau mungkin mau memberikan ada pendapat lain ya. Atau mungkin ya saling berbagi, mungkin ada di tempatnya yang seperti tadi paparan dari Pak Agung tentang simulasi jalan, ya, kemudian bagaimana tadi Pak Masda juga menyampaikan ini tentang peledakan ya, ada signature hole yang sekarang ini sudah mulai banyak dilakukan di tambang-tambang, dalam kasus ini di KPC ya, tambang batu bara. Oke, saya kira ini sudah tidak ada lagi ya pertanyaan yang muncul. Baik, mungkin saya simpulkan akhir dari sesi kita kali ini. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran ya dari 3 presenter bagaimana sebenarnya ya bisa kita bilang teknologi semakin maju, kemudian membuat kita juga sebenarnya lebih memudahkan proses pekerjaan, melakukan optimalisasi pekerjaan di tambang ya, operasional khususnya, juga di perencanaan. Tadi dari Pak Haidir dari PT Antam, mereka melakukan inovasi di bidang scheduling untuk operasional dengan membuat suatu ya bisa dibilang aplikasi ya menggunakan Excel Scheduler 2.0. Juga dari KPC, PT KPC Bapak Masda Sadik, di mana tadi memaparkan ya bagaimana dengan menganalisa membuat signature hole ya, kemudian melakukan analisis Monte Carlo juga sehingga bisa membuat rekomendasi delay yang optimal ya untuk peledakan. Nah, kemudian Pak Agung tadi membuat atau mensimulasikan desain tambang, jalan tambang ya, yang bisa lebih optimal dari yang ada sekarang, sehingga akhirnya bisa menghemat bahan bakar, membuat kendaraan atau alat berat lebih cepat, sehingga konsumsi bahan bakar juga bisa lebih sedikit. Ya, jadi mungkin ya saya kira sudah cukup lengkap hari ini. Ada walaupun 2 dari tambang batu bara, 1 biji bisa kita bilang. Nah, tapi masing-masing berbeda. Yang 1 tentang scheduling, yang 1 lagi tentang peledakan, dan kemudian 1 lagi mengenai jalan angkut ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian, presenter kita yang sudah memberikan pemaparan yang sangat menarik ya pada sesi kita kali ini.
Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa berguna buat yang lain juga, ya yang lain bisa mendapatkan gambaran ya seperti apa kemajuan teknologi membuat kita mungkin lebih bisa optimal kerjaannya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada salah-salah kata selama penyampaian, selama memandu acara ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Sindo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Akul. Baik, demikianlah sesi paralel yang keempat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada moderator dan juga para pemateri yang telah mengisi sesi paralel pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Sebelum sesi ini ditutup, kita akan menyaksikan penyerahan plakat secara virtual. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian pada sesi paralel pagi hari ini. Terima kasih juga kepada moderator dan para pemateri. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung. Kami juga mengharapkan partisipasi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian dalam rangkaian acara Temu Profesi Tahunan Perhapi yang ke-30 tahun 2021, di mana pada jam 10.15 nanti akan ada sesi paralel yang kelima dengan topik perencanaan dan operasi tambang serta keselamatan dan lingkungan pertambangan. Kemudian pada jam 1 siang nanti, jam 13 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada workshop. Akan ada 2 workshop, yaitu yang pertama Drill Hole Spacing Analysis for Resources Evaluation, dan yang kedua Pit Lake Development Preparation for Sustainable Post-Mining Land Use. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam sehat, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.